Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kepemimpinan Erick Thohir dengan mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI. Perkenalkan, nama saya Yoga Febrian Pratama dengan NIM 20811334170 dengan prodi D4 Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Profil Haji Erick Thohir BAMBA lahir pada 30 Mei 1970. Adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia. Ia kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara ke-9 Kabinet Indonesia Maju yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Oktober 2019. Leading concept and the leading team. Seorang leader ibarat seorang konduktor dalam sebuah orkestra yang dapat mengatur berbagai musik yang dimainkan menjadi harmoni dan indah. Kepemimpinan adalah proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan dan mengarahkan organisasi. Faktor kepemimpinan adalah antara lain yaitu pemimpin itu sendiri, pengikut, komunikasi, dan situasi. Syarat dapat dikatakan pemimpin adalah memiliki pengikut atau bawahan. Theories of the leadership. Teori kepemimpinan terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Great man theories atau teori orang hebat. Menurut sudut pandang teori ini, pemimpin yang hebat dilahirkan dengan karakteristik internal atau dari bakat dari lahir, seperti karisma, kepercayaan diri, kecerdasan, dan keterampilan. 2. Trait theories atau teori sifat. Teori ini berdasarkan kepribadian atau perilaku tertentu yang membuatnya bisa menjadi pemimpin hebat. Selanjutnya, contingency theories merupakan jenis pendekatan yang sangat khusus yang menyatakan bahwa kesuksesan seorang pemimpin tidak hanya tergantung kemampuannya, tetapi kesuksesan ini dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, kualitas pengikut, dan aspek situasi. 4. Situational theories atau merupakan gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda berdasarkan dari tingkat kesiapan para pengikutnya atau followers readiness. Teori ini mengusulkan bahwa para pemimpin memilih tindakan terbaik berdasarkan variabel situasional. Contohnya, pemimpin lebih berpengalaman dibandingkan pengikut. Maka gaya kepemimpinan yang cocok adalah otoriter. Selanjutnya, behavioral theories atau teori perilaku merupakan teori kepemimpinan bahwa pemimpin besar itu terbentuk atau dibuat, bukan dilahirkan. Teori ini berfokus pada tindakan para pemimpin, bukan pada kualitas mental atau keadaan internal. Teori ini menekankan bahwa untuk menjadi pemimpin dapat melalui pengajaran atau pengamatan atau melalui proses belajar menjadi pemimpin yang hebat. Selanjutnya, participative theories adalah gaya kepemimpinan yang mempertimbangkan masukan dari orang lain. 7. Management theories juga dikenal dengan teori transaksional, berfokus pada pengawasan
organisasi, dan kinerja kelompok. 8. Relationship theories atau bisa disebut teori transformasional yang berfokus pada hubungan yang terbentuk antara pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan ini dalam teori ini adalah melakukan pendekatan pada usaha untuk mengubah kesadaran dan membangkitkan semangat para pengikut. Dari beberapa teori kepemimpinan di atas, Eric Thohir termasuk ke dalam relationship theories atau teori transformasional. Karena melalui kebijakannya merubah struktur organisasi di BUMN, mengubah konsep superholding menjadi subholding, dan menghentikan pembentukan anak BUMN yang tidak jelas. Eric Thohir juga dapat masuk ke dalam Greatman Theories karena ia juga berasal dari keluarga pengusaha. Maka tak heran bila ia memiliki kecerdasan, kepercayaan diri, dan bakat sebagai pemimpin. Selanjutnya, conflict and negotiation. Dalam setiap organisasi pasti ada konflik, tak terkecuali di BUMN. Peran pemimpin sangat vital dalam penyelesaiannya. Pemimpin harus mempunyai sikap ambil risiko dalam penanganan suatu konflik agar tidak menjadi krisis yang berkepanjangan. Eric Thohir mampu mengatasi masalah-masalah yang muncul di BUMN dan terbukti selama kepemimpinannya sekarang BUMN menjadi lebih maju dan pendapatannya menjadi meningkat. Selanjutnya, power and politics. Dalam sebuah organisasi, tentunya terdiri dari beberapa individu dan beberapa kelompok dengan nilai, tujuan, dan minat yang berbeda. Seorang pemimpin pasti memiliki keduanya. Kekuatan dan politik digunakan pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan pemimpinnya agar organisasi tercapai tujuannya. Dalam kepemimpinannya, Eric Thohir tentu menggunakan kekuatan dan politik untuk mencapai tujuan yang dibuatnya di BUMN. Misalnya, ketika beliau mencopot 2 direksi PT Pelayaran Nasional, ini membuktikan bahwa seorang pemimpin, beliau mempunyai wewenang untuk mencopot pengikut yang tidak menjalankan visinya. Dan Eric Thohir juga melarang pegawai BUMN terlibat dalam ormas terafiliasi teroris. Selanjutnya, leadership mind and heart. Model mental Eric Thohir adalah berorientasi ke depan. Masalah harus diselesaikan dengan cepat. Pemimpin harus bisa mengendalikan kecerdasan emosional. Pemimpin dapat membentuk norma guna meningkatkan kecerdasan emosional tim, antara lain menciptakan identitas yang kuat, membangun kepercayaan antar anggota, dan pemimpin mengatasi norma-norma yang tidak sehat dan menghambat keharmonisan. Sebagai pemimpin yang telah berpengalaman dalam memimpin berbagai organisasi sebelumnya, tidak diragukan lagi bahwa Eric Thohir dapat memimpin menggunakan pemikirannya dan perasaannya dengan sangat baik. Selanjutnya, followership atau pengikut. Ada 2 jenis gaya pengikut, yaitu berpikir kritis dan pemikiran tidak kritis. Pemimpin dapat menggunakan umpan balik untuk mengembangkan pengikut, menjadikan umpan balik sebagai kebiasaan untuk tujuan dan sasaran tertentu. Pemimpin membuat kritik dan saran untuk konkret pengikut. Pengikut biasanya menginginkan pemimpin yang jujur, berpikiran maju, menginspirasi, dan kompeten. Sedangkan bagi pemimpin juga mengharapkan yang sama, yaitu pengikutnya jujur, kooperatif, dan dapat diandalkan dan juga kompeten. Selanjutnya, decision making atau pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan dilakukan seorang pemimpin untuk menentukan suatu pilihan atau penyelesaian masalah. Ada beberapa model pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan rasional, rasionalitas terbatas, dan institutif. Pengambilan keputusan rasional adalah berdasarkan pemilihan yang terbaik atau solusi yang terbaik. Rasionalitas terbatas adalah proses pengambilan keputusan yang membangun model yang disederhanakan, yang mendesak, mengekstrak dari fitur penting. Selanjutnya, institutif adalah pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman yang disaring, atau biasanya acuan adalah kejadian atau pengalaman sebelumnya. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Erick Thohir dalam mengatasi masalah-masalah di BUMN tentu menggunakan cara musyawarah dengan menerapkan 3 model, yaitu pengambilan keputusan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Pengambilan keputusan haruslah cepat dan tepat. Untuk itu, pemimpin perlu mempertimbangkannya dengan matang. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.